Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali dengan doa wal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila misal. Falakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, mari kita sama-sama niat untuk iktikaf selama berada di dalam masjid ini. Nawaitu iktikafan ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat iktikaf selama berada di dalam masjid sunnah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita Kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Sampailah pembahasan kita tentang kewajiban seorang mukallaf. Faslun, yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma aujabahu Allahu alaihi wa yajibu alaihi an yu'addihi wa yajibu alaihi an yu'addiyahu
ala ma amarallahu bihi minal ityan bi arkanihi wa syurutihi wa yastanibu mubtilatihi wa yajibu alaihi amrun man ra'ahu tariku syai' minha ayyatiya biha ala ghairi wajihiha. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, secara garis besar kita ini diwajibkan oleh Allah itu apa saja ketika orang itu sudah mukallaf, sudah baligh dan berakal sehat. Itu mukallaf. Mukallaf itu ketika dia sudah baligh. Kalau perempuan dengan datangnya haid 9 tahun, kadang-kadang sudah haid. Kalau laki-laki bisa dengan mimpi basah atau tidak haid, tidak mimpi basah, tapi balighnya dengan umur 15 tahun. Hitungan kalender Hijriyah, bukan Masehi. Nah, ketika orang itu sudah mukallaf, sudah baligh dan berakal sehat, maka apa saja kewajiban dia di dalam agama Islam. Nah, secara garis besar poin-poin penting disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dalam kitab beliau ini Sulamut Taufik. Wajib hukumnya bagi setiap orang mukallaf untuk ada ujami ima, melaksanakan semua perintah-perintah Allah yang sudah Allah wajibkan. Panjenengan Bapak Ibu sudah paham apa saja yang sudah diwajibkan. Jadi ketika dia sudah mukallaf, sudah baligh dan berakal sehat, wajib hukumnya melaksanakan seluruh perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, seperti sholat, seperti zakat, puasa, haji, dan menolak daripada perbuatan zalim, waraddal madzalim. Wa yajibu alaihi aidan, dan wajib juga bagi dia ayyu'adiyahu ala ma amarallahu bihi minal ityan bi arkanihi wa syurutihi, dan wajib pula bagi orang mukallaf tersebut untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan, seperti melaksanakan rukun-rukun ibadah, wasurutihi, dan syarat-syaratnya, wayastanibu mubtilatuh, dan menjauhi perkara-perkara yang membatalkannya. Boleh saya kasih contoh? Sholat, kita diwajibkan oleh Allah sholat, maka wajib bagi kita juga mempelajari ilmunya sholat. Kita wajib berwudu, karena tidak sah sholatnya seseorang kalau masih punya hadas kecil ataupun hadas besar. Maka wajib kita juga belajar tentang wudu dan perkara yang membatalkan wudu. Ini kan hal-hal yang menurut kita sepele, tapi sebenarnya ini suatu perkara yang penting yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya mohon maaf, di dalam ajaran Islam semuanya itu diperhatikan, mulai dari ibadahnya, mulai dari bekerjanya, mencari rezeki yang halal, mulai dari nikahnya, bab nikah, mulai dari bab jinayat, tentang bagaimana dalam agama Islam ini masalah nyawa pun diperhatikan. Ketika kita diwajibkan sholat, ya wajib kita belajar ilmunya sholat. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan di dalam sholat, ibadah, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sehingga kita tahu mana yang sah, mana yang tidak sah. Wa yastanibal mubtilatu, dan menjauhi perkara yang membatalkan. Ada berapa perkara yang membatalkan, kita harus paham. Ini secara garis besar. Bukan hanya sholat, tapi juga puasa, haji, zakatnya, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang penting lagi, wa yajibu alaihi amrun, dan wajib bagi dia orang mukallaf, amrun, memerintahkan, man ra'ahu, jika dia melihat orang, tariku syai' minha, yang orang itu meninggalkan daripada rukun-rukun dan syarat-syarat ibadah. Ini wajib bagi kita sebagai orang mukallaf memerintah orang yang dia melihat orang tersebut itu meninggalkan rukun-rukunnya sholat, misalnya meninggalkan syarat-syarat ibadah, au ya'tiya biha ala ghairi wajhiha, atau kita melihat orang mengerjakan sesuatu itu kerjakannya tidak sesuai dengan tata cara yang sebenarnya. Contoh, wudu. Kita melihat ada orang wudu atau orang sholat. Ada orang sholat, kita melihat ada yang kurang. Misalnya tidak menutup aurat alias sarungnya bolong. Sarungnya ada yang sobek, kelihatan warna kulitnya, pahanya laki-laki misalnya, ya. Maka kita harus mengingatkan. Nah, mengingatkannya itu ya ada caranya, Pak. Jangan di depan khalayak ramai. Bicara memberikan masukan, nasihat kepada sesama muslim itu ada caranya. Wajib itu hukumnya bagi kita yang melihat. Jangan diem aja kita, dosa malahan. Nah, ini penting. Ini menunjukkan amar ma'ruf. Ya. Kewajiban kita memberikan nasihat, masukan kepada sesama muslim ini memiliki kandungan arti yang sangat banyak, sangat luas. Bisa kita menasihati dengan ucapan, dipanggil ke rumah, ayo ke rumah dulu lah sebentar, misalnya ngopi dulu, kita makan biskuit, makan roti, ada cemilan. Tanya, gimana kabarnya, sehat? Tadi saya melihat sampean tuh kayaknya ada yang kurang. Nah, itu 4 mata, nasihati itu 4 mata. Bukan di grup WhatsApp dijelek-jelekkan. Itu kayak menjelek-jelekkan namanya. Kalau menasihati di depan orang banyak, panggil, hatta meskipun itu anaknya sampean sendiri.
meskipun anak istri sampai sendiri. Kewajiban saya ya wajib, jangankan anak istri. Menasihati sesama muslim itu kewajiban kita, tapi ada tata caranya. Makanya di sini menasihati sesama muslim itu memiliki kandungan makna yang sangat luas, yang tidak hanya dibatasi dengan nasihat berupa ucapan, tapi juga bisa dengan tindakan, perbuatan, contoh, qudwatul hasanah, baik kepentingan duniawi ataupun ukhrawi. Satu, seperti menunjukkan ke jalan yang benar dalam urusan agama. Itu tadi, kita ngelihat orang ibadah tidak dengan sesuai syarat dan rukun, atau beribadahnya benar tapi caranya yang keliru. Syarat rukunnya dipenuhi tapi caranya yang keliru. Zakat fitrah. Niat zakat fitrah untuk dirinya sendiri beda dengan niat zakat fitrah untuk orang yang wajib dinafkahi. Niat zakat fitrah bagi orang yang diwakilkan juga beda. Makanya kalau bisa zakat fitrah itu kalau bisa memungkinkan bayar sendiri, atau yang wajib menanggung, jangan dititipkan orang. Wis aku titip. Nah, ini tidak ada niat wakil, ini repot. Sama dengan kurban. Hewan kurban itu kelompok satu harus ada sigot mewakili, wakil kepada tukang sembelih. Saya atas nama kelompok satu mewakili 7 orang, saya wakilkan kepada panjenengan untuk menyembelih. Itu penting. Begitu juga zakat fitrah. Ditanya, ditulis sama panitia, ini siapa? Ini tetangga saya, orangnya ada di rumah, ada, sehat, seger waras, seger waras. Dia suruh ke sini yang lebih baik. Kalau memang mewakilkan, ada sigot, ada niat mewakilkan sendiri. Jadi jangan dipukul rata panitia, dianggap wis pokoknya nawaitu an ukhrija zakatal fitrah. Terus buat siapa? Bukan buat saya. Niatnya kayak apa? Itu ada niatnya sendiri-sendiri. Niatnya sendiri-sendiri. Mewakili mantunya, mewakili anaknya yang sedang dirik di tengah laut, kan gitu. Itu niatnya beda-beda. Nah ini yang sering terjadi. Syarat rukunnya benar tapi caranya keliru, misalnya kan gitu. Maka ini kewajiban kita untuk mengingatkan, memberikan petunjuk jalan yang benar, memberikan jalan menuju sukses di dunia, itu juga nasihat. Memberikan pekerjaan apabila dia butuh untuk menunjang kehidupannya, itu juga nasihat. Memberikan makanan apabila orang Islam muslim itu dalam keadaan kekurangan. Menghilangkan segala bentuk bahaya yang menimpa pada umat Islam, itu juga nasihat. Nah, ini kewajiban kita sebagai seorang muslim yang sudah mukallaf untuk memberi nasihat. Nasihat niku napa? Nasihat itu apa? Arep kebagusan. Jadi kalau kita ditanya nasihat itu apa? Nasihat itu mengharapkan kebaikan kepada semua orang Islam. Itu arti nasihat. Jadi sebenarnya ketika kita dikasih nasihat, masukan, kritikan, saran, itu tujuannya demi kebaikan kita semua. Bukan kita menganggap saya ustaz, saya ketua,
Saya orang yang disepuhkan, ditokohkan, tidak perlu nasihat dari kamu. Kamu anak kemarin sore masih baru kencang. Itu berarti sombong. Nah ini kewajiban kita. Wa yajibu alaihi, dan wajib juga bagi dia, orang mukallaf itu, qahruhu, memaksa orang lain atas hal itu, ala dzalika in qadara alaihi. Wajib juga bagi setiap orang muslim yang mukallaf memaksa orang lain untuk melakukan hal tersebut jika dia mampu. Wa illa, kalau dia tidak mampu, fayajibu alaihil ingkar. Kalau dia tidak mampu, maka wajib bagi dia untuk ingkar di dalam hatinya, bi qalbihi, di dalam hatinya. Ini saya katakan di awal tadi, ini garis besar perintah-perintah kewajiban yang hendaknya kita lakukan ketika kita masuk dalam agama Islam. Wajib bagi orang mukallaf memaksa orang untuk melakukan hal tersebut jika dia mampu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib, Pak. Apalagi dia punya jabatan, punya tanda tangan, punya wewenang, punya pistol, senjata, polisi, atau punya jabatan. Entah dia RT, entah dia camat, entah dia lurah, entah dia kiai, entah dia presiden, gubernur, apapun itu, kita gunakan itu jabatan untuk mencari ridho, husnul khotimah. Jangan kalau ada kemaksiatan disetujui, tapi ada kemaksiatan disetujui bukan malah dicegah. Nah ini, melihat kemaksiatan, dia mampu untuk merubah, memaksa, jangan kamu lakukan itu. Kalau kamu lakukan itu bahaya bagi diri kamu dan masyarakat. Kalau dia mampu dia punya jabatan, mampu dia memang punya kekuasaan, atau dia mampu dalam hal harta. Contoh, ini kan kata Nabi dalam hadisnya secara umum, man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa, kata Nabi dalam hadisnya, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyir, hendaknya rubah, dirubah, dicegah, biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati, dengan tangan ini berarti jabatan, Pak. Pistol, tanda tangan, wewenang, dia wali kota, dia RT, dia gubernur. Maka ketika ada kemaksiatan, kemungkaran, cegah. Atau dia orang sugih, lihat kemaksiatan, ada orang main judi, apa? Sini, yang main judi berapa orang? 5 orang. Nah, 1 orang 2 juta. Tapi janji besok jangan melakukan lagi. Ini 2 juta buat modal, kamu jualan apa? Itu juga biadihi. Kan indah kalau kayak gitu. Kasih uang kan dengan kekayaannya, tidak harus dengan kekerasan. Setuju, Pak? Kalau udah setuju pulang. Nggih, kan gitu indah dengan hartanya. Ya Allah, ada maksiat, kenapa anak-anak sekarang ini? Kenapa kok tidak bekerja? Ya beda lagi, sudah sampai kasih modal, memang ancene males, ya males. Memang dasarnya males ya. Orang kayak gitu ya wis. Nah, ini kan indah kalau kayak gitu ya. Dia jadi dewan, anggota dewan,
melihat kemaksiatannya, jangan dibiarin. Akan diminta pertanggungjawabannya semuanya, jabatan, ya, tanda tangannya yang misal dengan tanda tangannya kemaksiatan. Kalau ustaz haram, dosa, nggak direken. Tapi kalau dia ini punya wewenang, punya jabatan, tanda tangan, ditutup-tutup gitu Pak, lokalisasi misalnya kemaksiatan, kan beda. Makanya penting kalau ada santri kok ikut dalam hal urusan politik, itu penting. Setuju, sangat cocok. Ucapannya dipakai, gitu ya. Nah ini kewajiban, bukan kewajiban khusus wali kota, bukan kewajiban bupati, bukan kewajiban yang punya, tapi semua orang Islam. Kalau dia inqadar, kalau dia punya kemampuan dalam hal tadi, punya harta yang melimpah, punya jabatan, punya wewenang, fa illam yastati, kalau tidak mampu kata tadi, wa illa, kalau dia tidak mampu karena dia tidak punya kemampuan, fa yajibu, wajib alaihi, baginya al ingkaru, ingkar dalam hatinya, ingkar dia hendaknya, biqalbihi, dengan hatinya ingkar. Jangan malah nimbrung, oh iya tak, malah ikut duduk di situ. Ya, in ajaza anil qahri, jika dia tidak mampu, ya, maka hendaknya dia ingkar di dalam hatinya, benci. Wal amru dzalika ad'aful iman, wa dzalika ad'aful iman, ay aqallu ma yalzamu insanu indal ajzi. Dan hal tersebut itu Pak, ingkar di dalam hati itu adalah iman yang paling lemah, yakni kewajiban minimal yang harus dilakukan setiap orang muslim mukallaf yang dia tidak mampu. Karena kita tidak ada kemampuan untuk merubah ini kemaksiatan, ya kita lapor ke Pak RT, tanda tangan semua warga. Kayaknya kos-kosan itu mencurigakan. Kayaknya di situ ada sesuatu yang mau setuju, ada saksi, tanda tangan, survei, tabayun, benar ternyata. Ini kita tidak punya kemampuan semuanya. Ayo setuju, tanda tangan, lapor Pak RT. Biar Pak RT lapor atasan. Kalau dibiarkan turun azabnya Allah ini, jangan-jangan. Ya. Nah ini, kalau dia tidak mampu, misalnya sudah lapor RT tidak digubris, wala ini lapor siapa tidak dihiraukan, sudah kita ingkar. Wa huwa ad'aful iman, itu minimal kita benci, ingkar di dalam hati. Ingkar, benci dengan kemaksiatan, jangan benci sama orangnya. Siapa tahu nanti dia dapat hidayah, kita tidak tahu di akhir hidupnya. Benci dengan kemaksiatannya. Wa yajibu, itu kewajiban. Kemudian ada kewajiban lagi yang tidak kalah penting. Wa yajibu tarku jami'a muharramat wa nahyu murtakibiha wa man'uhu qahran minha in qadar alaihi. Ini kurang lebih sama. Wa illa wajaba alaihi an yunkira dzalika biqalbi wa mufariqatul maudi'il maksiyat. Nah ini, amar ma'ruf itu kewajiban kita, okay. Dan wajib juga bagi kita meninggalkan semua perkara-perkara yang diharamkan sama Allah. Wa man'u wa nahyu murtakibiha, dan melarang orang untuk melakukannya. Jangan, itu dosa. Menurut agama tidak boleh, menurut undang-undang negara kita pun tidak boleh. Wa man'uhu, dan mencegahnya qahran, secara paksa.
in qadar minha secara paksa, in qadara alaihi jika dia tidak mampu, in qadara alaihi jika dia mampu. Wa illa kalau dia tidak mampu, wajib alaihi maka wajib bagi dia ayyunkira dzalika biqalbihi. Kalau dia tidak mampu memaksa, menyingkirkan, membubarkan, sudah lapor Pak RT, lapor atasannya lagi, lurahnya, camatnya, kok belum ditindaklanjuti, dia tidak ada kemampuan, ya sudah, kita jangan malah diam diri situ. Wa mufariqah, memisahkan diri dari kemaksiatan itu. Wa mufariqah maudhi'il maksiyah, ya, selain ingkar di dalam hati dan tinggalkan tempat maksiat itu, apapun itu bentuknya maksiat. Jangan malah nimbrung. Nah ini. Wal haramu, apa itu yang dinamakan haram? Ma tawa'adallahu murtakibahu bil iqab wa wa'dan tarkihu bis sawab. Haram itu adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya dengan siksa, wa wa'adda tarikahu bis sawab, dan Allah menjanjikan pahala bagi orang yang meninggalkan perkara tersebut. Oke. Itu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang mukallaf. Di dalam kitab ini tadi disebutkan, dijelaskan arti haram. Di perkara yang haram itu kapan Allah akan mengancam dengan siksa, dan siapa yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Kira-kira ada tidak orang yang punya dosa banyak nanti di akhirat dapat ampunan? Ada apa enggak? Ada. Kata Imam Suyuti, sebesar apapun dosa orang itu, maksiat yang dia sudah lakukan semuanya, mau main perempuan, minum minuman keras, membunuh, berzina dan lain sebagainya, dari wong Jawa molimo dilakoni kabeh, semua perkara maksiat sudah. Tapi kalau dia bisa melakukan 10 daripada salah satu 10 ini, yang pertama dia bertaubat dan taubatnya diterima, maka dosanya akan diampuni oleh Allah, dimaafkan, ya. Taubat dan taubatnya diterima sama Allah. Berarti taubat apa, Pak? Taubatan nasuh. Taubatan nasuha itu yang bagaimana? Taubatan nasuha yang sebagaimana kemarin di pertemuan yang lalu, kewajibannya orang yang murtad, ya, satu, dia menyesal, an-nadmu, menyesal, bahasa Jawanya getun. Yang kedua, al-iqla' anid dunub, melepaskan diri dari perkara yang menyebabkan maksiat. Sebab apa dia terjerumus? Sebab pertemanan. Putus dulu pertemanan, jaga jarak. Hilangkan nomor HP-nya, patah-patah, kalau perlu kartu kita ganti supaya tidak dihubungi terus. Kan gitu. Pelaku-pelaku kemaksiatan kan rata-rata gitu. Habis keluar dari lapas, masuk lagi. Loh, kenapa ya? Iya Pak Ustadz, gimana ndak? Oh, kita dikejar terus. Jual sesuatu yang diharamkan oleh negara dan agama. Segelas bisa jadi 100 juta. Paham lah nikam. Ya. Segelas itu bisa jadi uang ratusan juta. Ya. Terus keluar dari LP, dikejar lagi. Ya sampai putus hubungan. Susah Pak Ustadz cari begawi. Enak memang itu. Itu resikonya orang yang taubat, resikonya orang yang hijrah.
lepaskan semua hubungan-hubungan dengan konsumen, dengan bos-bosmu yang bukan malah kamu baik, kamu jadi korban setiap tahun masuk lapas, kan gitu. Ini lepaskan semuanya, ya. Dikejar polisi, dikejar macam-macam, ya. Capek sendiri, habis umur, saya bilang gitu. Maka sama dengan orang maksiat taubat itu gitu. Apa yang menyebabkan dia maksiat, terjerumus kepada lembaga kemaksiatan? Karena pertemanan, lepas pertemanan. Sementara ingin berbuat baik, sementara ingin jadi orang baik, kalau perlu nomor HP-nya dihilangkan, dipatah-patah, kartunya ganti. Kalau perlu pergi jauh luar pulau supaya bisa hidup tenang, ibadah nyaman gitu kan. Ini iqla'an dzunub, melepaskan diri dari penyebab melakukan dosa maksiat. Menyesal, melepaskan diri, kemudian al-azm, berniat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Dan yang keempat, selalu memohon ampun, istighfar, memohon ampun kepada Allah. Dinamakan taubatan nasuh. Ini kalau dosanya sama Allah. Kalau dosanya sama manusia, syaratnya ditambah lagi, minta ridho, minta halalnya. Pernah berbuat zalim, pernah mencuri hak sampean, harta sampean, mohon dimaafkan. Nah ini kata Imam Suyuti, sebesar apapun dosa orang itu, pada prinsipnya kalau dia taubat, nanti di akhirat akan diampuni oleh Allah, ya. Atau kata Imam Suyuti, ketika dia sudah banyak maksiat, sebelum meninggal dia sakit, kena musibah, kena ujian, tapi dia sabar, tidak mengeluh dengan ujian musibah itu, maka Allah gugurkan dosa-dosanya, sehingga nanti di akhirat tidak punya dosa. Ini enaknya jadi umatnya Nabi Muhammad. Bahkan dalam kata Imam Suyuti, ketika di dalam kubur dia dihimpit, disiksa, dihimpit, maka nanti di hari kiamat bisa jadi dosanya sudah diampuni sama Allah. Kan enak ini jadi umatnya Nabi Muhammad. Banyak, ada 10 hal yang disebutkan oleh Imam Suyuti, ya. Dan yang tak kalah penting, ketika dia sudah meninggal, dia punya teman, punya jamaah, komunitas tahlil yasin setiap malam Jumat. Ini didoain, dikirimi Fatihah, pahala yasin, tahlil. Nanti berkat doanya orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, dosa-dosanya diampuni, sehingga di akhirat nanti sudah tidak punya dosa. Ini pentingnya, perlunya kita punya jamaah rutinan komunitas tahlil yasin. RT ini sekitar masjid, yasin tahlil, setiap yang meninggal ditulis namanya, kirimi hadiah daripada bacaan Al-Quran, tasbih, yasin, tahlil, sholawat, sehingga nanti dengan doa-doanya orang mukmin ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih? Kemudian ada hal yang penting juga, meninggalkan perbuatan haram bukan karena syariat. Ini pertanyaan ini. Ada orang laki-laki, dia ini yang tidak pernah melakukan dosa berupa minuman yang memabukkan. Hanya saja ia tidak mampu minum perkara yang memabukkan tersebut, bukan karena itu larangan dari syariat, tapi semata-mata karena diancam sama kekasihnya, akan putus hubungan kalau kamu tidak minum ini. Apakah laki-laki itu, ya. Jadi ada laki-laki
Tidak pernah dia melakukan dosa berupa minum-minuman tadi itu. Hanya saja ya, dia tidak minum perkara itu, artinya dia ini selalu minum gitu loh, suka minum gitu. Tapi diancam sama kekasihnya, kalau kamu masih minum, putus sudah gitu. Contoh ini Pak ya. Apakah laki-laki tersebut masih dapatkan pahala? Sementara dia tidak minum bukan karena Allah, bukan karena itu haram dalam syariat, tapi takut diputuskan oleh kekasihnya. Jawabannya, laki-laki tersebut tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Karena motivasi meninggalkan perkara yang haram bukan karena mengikuti syariat, tetapi hanya karena kekasihnya. Tapi demikian, dia tidak disiksa nanti di akhirat karena pada kenyataannya dia tidak melakukan haram, meskipun bukan karena tahu haramnya, tapi karena kekasih. Cuma tidak dapat pahala. Nah, ini pentingnya kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Nah, sudah paham gitu? Nah, ini pentingnya kita ngaji kitab ini, kitab dasar yang perlu kita kaji, kita ajarkan kepada orang-orang yang penting untuk ditanamkan mulai dini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Nah, ini sudah mulai masuk fikih ini Pak. Kalau kemarin di awal-awal masih akidah, tauhid. Faminal wajibi, termasuk perkara yang wajib. Nah, tadi kan disebutkan kewajiban bagi setiap orang mukallaf adalah melakukan kewajiban yang Allah perintahkan. Nah, termasuk kewajiban yang Allah perintahkan, khamsu sholawatin fil yaumi wa lailah, yaitu sholat 5 waktu di sehari semalam, fil yaum wa lailah. Ya, ini sekarang kita masuk fikihnya. Di antara hal-hal yang wajib yang hendaknya dilakukan bagi setiap orang muslim mukallaf adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Az-zuhru, yang pertama sholat zuhur. Wa waqtuha idza zalat samsu, wallahu a'lam bis. So, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat.